Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vokasi dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam acara Ngopi Vokasi. Yang hari ini kita sengaja datang di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Sinjai. Nah, tepatnya teman-teman sekalian, kita berada di salah satu lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Kabupaten Sinjai, yaitu LKP Malebi. Nah, nanti kita akan banyak berbincang seperti apa sih pengelolanya bisa memulai usaha ini dengan benar-benar bisa melaksanakan program dengan baik, karena saya lihat tidak semua LKP, tidak semua lembaga itu bisa melakukan satu kegiatan yang sangat paripurna jika pengelolanya tidak begitu maksimal dalam berupaya. Baik, di depan saya sudah ada seorang ibu yang cantik dan tentunya punya dedikasi dalam membelajarkan dan memberdayakan kaum remaja perempuan yang intinya di bidang tata rias pengantin. Nah, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uci. Uci. Iya. Ya, Ibu Uci. Jadi makasih Bu Uci, kita sudah kami diterima di LKP Malebi ini. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang bagaimana sih sejarahnya sampai bisa membuka sebuah usaha di bidang tata rias pengantin. Karena Sobat Vokasi, banyak usaha yang dikembangkan di luar sana. Ada tata rias pengantin, ada tata busana, ada operator komputer, ada juga bidang desain. Nah, nanti kita akan khusus membahas tentang bagaimana mengelola lembaga kursus dan pelatihan yang fokus memberikan layanan jasa di bidang tata rias pengantin berkerudung. Nah, tadi Sobat Vokasi sudah saya sampaikan, di depan saya ada seorang ibu yang sangat cantik, yaitu Ibu Uci. Betul Bu Uci ya? Tersanjung Pak. Bu Uci, segini Mbak Uci. Pertama mungkin bisa disampaikan perkenalan ya untuk Sobat Vokasi, mungkin dari latar belakangnya, kemudian kalau boleh pendidikannya, kemudian pelatihan-pelatihan apa yang sudah diikuti, kemudian pengalaman-pengalaman apa yang sudah dilakukan gitu ya, sehingga teman-teman Sobat Vokasi nanti bisa mengambil insight dari perjalanan karir Ibu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ali sudah datang. Terima kasih Pak. Hari ini kita ngobrol. Insya Allah saya mulai perkenalkan diri. Boleh. Nama saya Bu Usriani, biasa dipanggil Bu Uci. Ya, lebih familiar. Latar belakang pendidikan saya itu sebenarnya jauh berbeda dengan apa yang saya geluti sekarang. Saya dari pelayaran, kemudian kuliah di kesehatan, terus sekarang bergelut di dunia tata kecantikan, khususnya tata rias pengantin. Nah, karena orang tua saya seorang perias pengantin, mungkin darahnya, keturunannya dari situ, jadi saya memulai bisnis ini dari situ. Nah, kemudian sebelum membuka lembaga kursus, apakah memang udah ada usaha di bidang mungkin penyewaan alat-alat untuk? Belum juga. Saya pernah ikut pelatihan di sebuah LKP yang ada di Sinjai, kemudian saya menjadi sekretaris di sana. Selanjutnya saya berpikir untuk mandiri dan dibantu teman-teman yang ada di pendidikan non formal yang ada di Sinjai, maka terbentuklah LKP Malebi. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian jangan berkecil hati kalau tidak punya latar belakang apapun dalam mengelola sebuah usaha. Contohnya Mbak Uci dari pelayaran, kemudian ke sekolah, ke kesehatan, ke tata rias pengantin. Jadi lengkap ya. Jadi memang kalau untuk tata rias pengantin dan tata kecantikan memang dunianya perempuan ya. Jadi saya kira dia berprofesi sebagai apapun itu punya naluri bagaimana untuk mempercantik diri dan mempercantik orang lain gitu ya. Jadi di tata rias pengantin. Nah, sekarang gini Mbak Uci, kok bisa tertarik ya kalau dilihat dari latar belakang tadi, di samping ada keturunan, apakah memang saya mulai tertarik karena ingin memberdayakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sinjai, melihat ada lapangan kerja yang sedemikian cepat, biasanya menghasilkan uang, ya, lebih seperti itu, memberikan keterampilan kepada
yang membutuhkan, terutama peserta kursus yang berumur dari 17 sampai 25 tahun. Kita merekrut peserta untuk diberikan keterampilan khususnya tata rias pengantin. Kemudian untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Jadi intinya adalah bahwa memang semua diawali dari niatan ya, untuk memberdayakan kaum muda, khususnya kaum muda perempuan untuk menekuni jasa atau usaha di bidang jasa tata rias pengantin. Dan saya yakin memang salah satu kegiatan yang nggak pernah habis adalah pengantin ya. Iya Pak. Sobat-sobat kasih yang nonton di channel ini, jadi kalau Anda ingin memiliki sebuah usaha yang katanya Mbak Uci tadi tidak pernah mati, adalah mengelola jasa tata rias pengantin, karena setiap ada kelahiran nanti terus akhirnya juga akan menikah gitu ya. Iya betul. Oke, jadi itu. Nah, ini Mbak Uci. Kemudian sejarahnya. Ya, mungkin ini bisa cerita tentang sejarah ya. Sejarah kenapa kok sampai membuka usaha di bidang layanan lembaga kursus dan pelatihan khususnya ya. Kok tidak membuka yang lain? Ada sejarahnya, mungkin di awalnya dari apa? Mungkin nanti bisa jadikan insight oleh para pemirsa sekalian. Mengapa saya memilih tata rias pengantin? Karena saya kompetensinya di bidang itu. Saya takut memilih di bidang lain kalau saya tidak kompeten. Apa yang saya harus berikan sama orang lain, mesti saya yang harus tahu duluan. Jadi memang sesuatu yang kita tahu diberikan sama orang itu sudah pas karena pernah kita alami. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi ternyata sejarahnya adalah karena Mbak Uci punya keterampilan dan sudah kompeten ya. Iya, alhamdulillah. Kompeten di bidang tata rias pengantin, maka dia memberanikan diri istilahnya untuk membantu sobat muda perempuan untuk menekuni karir di bidang jasa tata rias pengantin, khususnya tata rias pengantin gaun panjang berkerudung ya. Jadi macam-macam ternyata tata rias pengantin. Tidak hanya yang pakai secara adat ya. Iya, pakem. Tapi ada juga yang sifatnya adalah menggunakan gaun panjang tapi berkerudung. Ada juga gaun panjang yang tidak sanggul ya. Yang sanggul ya, gaun panjang yang sanggul. Sekarang karena setiap orang itu punya cara dalam membuka sebuah usaha. Ada yang karena keturunan dari orang tuanya, ada yang karena pepet, akhirnya dia membuka usaha itu. Nah, sekarang kita tanya Mbak Uci, gimana sih tip-tipnya waktu membuka usaha ini? Tipsnya punya kemauan, keberanian, melangkah. Yang penting yakin, tekun, ulet, bismillah. Jalan ya. Jadi ya, itu teman-teman sekalian, makanya sobat vokasi kaum muda, khususnya perempuan, jangan pernah merasa ragu dengan kemampuannya. Nah, contohnya Mbak Uci ini, ya kalau dilihat dari latar belakangnya, sungguh jauh dari kondisi yang sekarang ya, tapi karena kemauan, kemudian punya tekad yang kuat, akhirnya bismillah jalan, dan alhamdulillah LKP-nya berkembang dengan baik dan sudah dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Binsuslat, itu melakukan program-program yaitu pemberdayaan untuk remaja usia 17 sampai 25, yaitu program PKK ya, yaitu pendidikan kecakapan kerja ya. Jadi makanya jangan pernah ragu dengan kemampuan yang sobat vokasi miliki. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang mau saya tanyakan juga Mbak Uci, kemudian awal-awalnya mengalami kesulitan enggak? Namanya memulai usaha pasti ada kesulitan. Pasti ada. Terus cara mengatasinya? Kalau saya mengatasinya, yang ada pasti berlalu gitu kan. Hidup harus terus berjalan. Ya. Jadi teman-teman, jadi setiap pekerjaan pasti ada masalah gitu ya. Tapi kita tidak perlu takut untuk kedatangan masalah ya, karena dengan adanya masalah itu membuat kita lebih tangguh, lebih dewasa, kemudian lebih tahu cara mengelola masalah-masalah di kedepannya. Ya, jadi itu catat sobat vokasi, kalau di awal ketemu kesulitan, ya hadapi saja, santai aja. Semua pasti berlalu. Dan tentunya ada perbaikan-perbaikan. Tidak mungkin kita itu langsung jadi besar, jadi bagus, tapi pasti ada tangga-tangganya. Mungkin ketika kita memulai kesulitan, saya sulit mencari struktur, akhirnya
kita mencoba menghubungi siapa yang kita Betul, kenal, betul. dan alhamdulillah akhirnya juga bisa mendapatkan instruktur gitu ya. Iya. Kemudian apalagi sekarang kan sudah eranya era keterbukaan ya, kita Betul bisa sekali. berkolaborasi dengan siapapun. Siapapun dengan Sehingga kita bisa memulai usaha apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan kesulitan, dan ketika kesulitan itu ada pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Sang Pencipta untuk mencari sebuah solusi. Uji. Setiap lembaga itu kan pasti punya keunggulan-keunggulan ya. Iya. Nah, di sana punya keunggulan ini, di sini juga punya keunggulan. Nah, kalau boleh ditahu apa sih ciri pembeda dari LKP Malebi ini dengan lembaga-lembaga yang lain? Pada dasarnya semua lembaga punya keunggulan tersendiri. Yang membedakan di LKP Malebi itu semua alumni kita dampingi sampai berhasil. Semisalnya mereka mendapat job tapi masih ada keraguan atau kurang percaya diri, instruktur langsung mendampingi di tempat kerja. Itu salah satu keunggulan dari LKP Malebi yang ditawarkan kepada semua peserta kursus, baik itu pesertanya reguler maupun program PKK. Semuanya difasilitasi dengan pendampingan. Terus yang kedua, Pak Alfi, semisalnya alumni selesai terus mau menyewa pakaian, pasti ada diskon. Nah, itu juga yang menarik dari kami, yang selalu istilahnya dukungan dari peralatan ya? Peralatan, dari sarana dan penyewa, prasarana. sewa menyewanya. Pasti kita ingin melihat kesuksesan, karena tolak ukur seorang pimpinan ataupun instruktur itu keberhasilan peserta didiknya. Begitu. Jadi teman-teman, keunggulan dari LKP Malebi ini adalah pendampingan alumninya. Jadi kalau alumni peserta didiknya sudah selesai, jadi alumni kemudian bekerja dan ternyata mendapatkan kesulitan di tempat kerja, langsung didampingi oleh instrukturnya. Artinya tidak mungkin melepas begitu saja. Artinya alumni tidak perlu takut ketika ada masalah, pasti bisa koordinasi atau ngobrol dengan instruktur yang ada. Selalu terbuka untuk pengembangan ya. Kemudian juga kalau yang buka usaha, kemudian ada order untuk tata rias pengantin. Nah, di sini juga disediakan untuk menyewakan dengan baju, harga yang lebih murah ya tentunya. Jauh lebih murah. Nah, itu keunggulannya. Jadi jangan ragu lagi, sobat muda yang ada di Kabupaten Sinjai, datang aja di LKP Malebi, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, samping RJA depan rumah sakit. Samping RJA depan rumah sakit umum Sinjai. Jadi mudah di teman-teman sekalian. Jadi keunggulan di LKP Malebi udah kita dengarkan tadi, bahwa pendampingan alumni baik yang bekerja maupun yang berwirausaha. Jadi teman di Kabupaten Sinjai, khususnya kaum muda milenial dan terlebih khusus lagi adalah perempuan, jangan pernah ragu untuk mengupgrade diri dalam keterampilan tata rias pengantin. Langsung saja datang di LKP Malebi. Oke, baik Sobat Vokasi, kita lanjut kembali obrolan kita di acara Ngobrol Vokasi. Tadi sudah banyak Bu Uci bercerita tentang sejarah, kemudian kiat-kiatnya bagaimana. Nah, sekarang kita akan ulik tentang instruktur dan peserta didiknya, Bu ya. Nah, kan kalau di lembaga kursus itu tidak terlepas dari keberadaan instruktur ya, karena kita tahu ada namanya tenaga pendidik dan ada juga tenaga kependidikan. Nah, kemudian di LKP Malebi ini seperti apa instrukturnya, Mbak? Instruktur saya berasal dari LKP juga yang sudah memiliki kompetensi ya. Terus tenaga kependidikan mereka juga bersertifikat kompetensi tata rias pengantin semua. Jadi insya Allah tidak diragukan. Jadi teman-teman sekalian, jadi strukturnya juga sudah memiliki sertifikat kompetensi, tenaga kependidikannya pun sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kemudian kalau dari
sisi kurikulumnya Mbak, kurikulumnya kayak apa? Kurikulum SKKNI ya. Iya. Jadi dibakukan dari kementerian ngikut Iya, ya. ngikut. Kemudian dikembangkan bersama Dudi. Bersama Dudi. Iya. Oh iya. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi kemauan industri. Industri ya. Oke. Iya. Jadi teman-teman sekalian, jadi sekarang lembaga kursus dan pelatihan itu harus menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri ya. Karena seringkali terjadi missing, yaitu ketidakcocokan keterampilan alumni dengan keterampilan yang dibutuhkan di Dudi. Jadi seperti ini Pak, buat apa mencetak kompetensi kalau menjadi menganggur? Oke, iya. Jadi kita selalu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Jadi di setiap pembelajaran pasti ada disisipkan apa yang menjadi titipan dari Dudi. Oh iya. Jadi itu di LKP. Kemudian kalau boleh mitra-mitranya Mbak, ada beberapa, kan pasti kalau Dudi itu untuk bisa memberikan kontribusi di pembelajaran pasti kan menjadi mitra di LKP Malebi. Boleh ditahu mungkin Sobat Vokasi supaya lebih yakin bahwa LKP Malebi ini punya mitra Dudi untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Seputar daerah sini, Sinjai ya? Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara ada, Selatan, kebanyakan di daerah Kecamatan Sinjai Utara. Sinjai Utara ya. Itu salon ya berarti ya? Salon ya, karena kan target dari tempat kerja alumni kan pasti di salon, khususnya di Dataran Pengantin ya. Iya. Oke, good. Nah kemudian ini Mbak Uci, peserta didiknya rata-rata dari umur berapa sampai berapa? Kalau yang diminta dengan program PKK terbatas umur 17 sampai 25 itu sudah mengeluarkan alumni sebanyak 35 orang dalam ya. 3 tahap. Pertama menerima bantuan di tahun 2020 ya. Akhir tahun, kemudian 2021 alhamdulillah dipercaya 2 kali. Dua tahap, maksudnya tahap 8 dan tahap 13. Oh ya, luar biasa. Jadi itulah salah satu kepercayaan dari pemerintah ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui LKP Malebi. Karena apa? Instrukturnya kompeten, tenaga kependidikan juga kompeten, kemudian kurikulum yang dikembangkan melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Jadi Sobat Vokasi tetap di acara Ngopi Vokasi. Oke, baik Sobat Vokasi, kita lanjut kembali di obrolan kita di siang hari ini yang semakin mengerucut di panas mengelola LKP ya. Kita ketemu seorang yang luar biasa, yang memiliki semangat yang luar biasa sehingga bisa dijadikan sebuah inspirasi buat Sobat Vokasi yang menyimak obrolan siang hari ini. Nah, Bu Uci ini kan perempuan ini kan punya tugas banyak ya. Iya. Artinya apakah ada tugas-tugas lain, karir-karir lain atau profesi lain selain mengelola di LKP Malebi ini? Selain sebagai pengelola di LKP Malebi, saya juga sebenarnya instruktur, Pak. Iya. Oh, iya. Saya instruktur di LKP Suryani, juga instruktur di SKB. Iya. Bidan tata rias pengantin. Tata rias pengantin juga. Iya, guru keterampilan. Guru keterampilan ceritanya iya, ya. ceritanya guru keterampilan. Jadi sibuk sekali ini ya, artinya di sini mengelola lembaga kursus dan pelatihan. Iya. Kemudian kalau di luar sebagai seorang instruktur. Jadi perias pengantin juga. Oh, menerima juga rias pengantin. Ya. Iya, Pak. Jadi terutama di daerah saya, ya di sana itu saya yang merias pengantin. Rata-rata ya, artinya kan sehingga. Apalagi kalau keluarga. Iya betul. Jadi saya lihat sekali kan memang frekuensi ya, jadi frekuensi atau keseringan seseorang itu merias pengantin juga luar biasa ya. Saya punya teman juga itu kalau pas musimnya orang menikah, itu luar biasa. Jadi berangkat subuh, pulang subuh udah gitu. Berangkat subuh nanti
tetap menunggu pengantin sampai acara selesai jadi itu. Nah, Iya. nah kemudian bagaimana untuk menyiasati waktunya Bu Uci? Kan pasti kan ada teknik tersendiri supaya keluarga juga bisa jalan dengan baik, Iya, punya selain jadi prias pengantin, ibu ya, rumah ibu rumah tangga tangga, ibu rumah tangga juga. yang baik dan Jadi, benar. jadi artinya banyak pekerjaan yang Iya. dikerjakan setiap Iya. harinya. Itu gimana bagi waktunya? Kalau yang tata rias pengantin kan ada terjadwal, Oh, ada iya. jadwalnya. Ah, Selebihnya itu untuk keluarga. keluarga. Oke. Terutama di keluarga saya itu suami saya itu Hmm. dia pemeran utama Iya, di belakang layar. semuanya Jadi dia mendukung 100%. 100%. Jadi saya rasa sampai saat ini belum ada masalah dan jangan sampai ada masalah Oh, iya. seperti itu. Dan intinya adalah ya, karena Dukungan dari sang suami juga bisa memberikan keyakinan untuk selalu berkarya ya, Iya. artinya gitu. Jadi bisa memberikan sebuah layanan yang terbaik ya, Insya karena Allah. memang kita benar-benar mendapat dukungan dari pihak keluarga. Iya, betul. Jadi artinya ketika berprofesi sebagai pengelola juga menempatkan diri sebagai Menempatkan diri pengelola, sebagai kemudian pengelola. instruktur, sebagai Sebagai instruktur, kemudian setelah selesai itu semua ya kembali ke keluarga. Iya, Oke. betul sekali. Karena memang perempuan itu punya talenta ya, punya keterampilan untuk mengelola itu. Jadi Sobat Vokasi tetap di Ngopi Vokasi. Oke, Sobat Vokasi, kita lanjut kembali di obrolan kita di acara Ngopi Vokasi siang ini bersama pengelola LKP Malbi. Jadi Bu Uci, Iya. mungkin ini yang terakhir, artinya di sesi terakhir ini kira-kira saran apa yang disampaikan ke remaja putri supaya dia itu bisa mandiri, supaya dia itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat, kemudian kalau dia mau berwirausaha juga bisa dengan cepat bisa membuka sebuah usaha. Saran saya kepada remaja putri khususnya harus memiliki kompetensi, ya. keterampilan itu yang utama. Karena dengan memiliki keterampilan kita bisa melakukan apa saja ya. Terutama keterampilan yang kita sukai supaya di saat bekerja nanti tidak merasa terbebani. Seperti itu ya. Jadi intinya miliki kompetensi. Kemudian setelah Anda bekerja itu upayakan jenis pekerjaan Anda itu memang benar-benar Anda sukai supaya nanti ketika Anda bekerja tidak mengalami kondisi fisik menikmati ya, supaya itu kuncinya itu ya. Nah, khususnya keterampilan tata rias pengantin ya, supaya nanti datang ke sini untuk belajar sama-sama. Jadi Sobat Vokasi, remaja putri yang ada di Kabupaten Sinjai, jadi salah satu cara supaya bisa cepat mandiri adalah segera memiliki keterampilan dan kompetensi di bidang apapun, tapi kalau boleh khusus remaja putri, ambillah keterampilan dan kompetensi di bidang tata rias pengantin, dan ada tempat belajar yang bagus dan memiliki keunggulan yang luar biasa, yaitu di LKP Malbi. Ya. Dan begini Mbak Uci, kira-kira 3 kata untuk LKP Malbi itu kira-kira apa? Kreatif, inovatif, berdaya saing. Oke, jadi Sobat Vokasi kita ulangi ya. Jadi 3 kata untuk LKP Malbi. Kreatif, inovatif, berdaya saing. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mau belajar dan memiliki keterampilan yang kreatif, yang penuh dengan inovasi dan memiliki daya saing yang luar biasa di dunia kerja, maka datanglah di LKP Malbi. Nah, sekarang kita sesi yang paling penting, paling asli, kita mengkampanyekan tentang kevokasian. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.